kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Halaman 15. Halaman 15 baris ke-7 dari bawah. 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam ya'lamhul mustahiqqu. Fa'illam ya'lamhul mustahiqqu. Jika orang yang berhak itu tidak mengetahuinya. Jika orang yang berhak itu tidak mengetahuinya. Wajaba maka wajib. Apa yang wajib? I'lamuhu memberitahunya. Ini berkaitan dengan keterangan yang kemarin. Jadi kita minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Kita pernah zolim. Lalu kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Kalau orang yang kita zolimi itu memaafkan, sudah selesai. Kalau berupa harta, kita minta maaf sambil membawa harta untuk dikembalikan. Kalau berupa uang yang pernah kita curi, kita zolimi orang tersebut sambil membawa uangnya kita berikan kepada orang yang pernah kita zolimi atau kita curi. Nah, kalau orang yang berhak itu tidak tahu dosa apa yang pernah kita lakukan, kita posisinya yang berbuat salah, ingin taubat, maka kita wajib memberitahu kesalahannya. Wajib memberitahu kesalahannya. Saya pernah berghibah, menghibai Anda, lalu saya minta maaf. Nah, kita beritahu hibahnya kita. Nah, itu yang afdol, yang utama. Yang utama itu seperti itu. Kalau berupa uang ketahuan kita pernah mencuri, lalu kita ingin taubat, maka kita minta maaf, lalu kita bawa uang yang kita curi atau pengganti uang yang pernah kita curi, lalu kita berikan sambil minta maaf, saya pernah mencuri uang Anda, saya mohon keikhlasannya, ini uangnya saya kembalikan. Nah, jika orang yang berhak itu tidak tahu, maka kita wajib memberitahunya. Jadi
fa illam ya'lamhul mustahiqu, jika orang yang berhak itu tidak mengetahui, wajaba maka wajib i'lamuhu, memberitahunya. Tentunya kita niat agar taubat kita itu diterima oleh Allah. Illa, kecuali, ada pengecualian. In kana, jika khawatir, ya in kana, jika ya khafu, khawatir atau takut. Khawatir apa? Ziyadatal ghaizi, orang itu takut, yang minta maaf itu takut. Ziyadatal ghaizi, bertambah marah. Lau a'lamahu, jika dia telah mengetahuinya. Ini kalau saya kasih tahu kesalahannya nih, dia tambah marah. Maka minta maaf saja, nggak usah ngasih tahu kesalahannya. Itu biasanya kaitannya dengan berupa yang bukan berupa barang. Ghibah nggak berupa barang. Kita ngasih tahu saja pernah berbuat salah, minta maaf, atau minta maaf saja udah selesai, begitu. Terutama yang paling aman itu lebaran. Tapi jangan nunggu lebaran baru minta maaf. Kalau kita ingin taubat sekarang, ya sekarang kita lakukan. Nah, tapi kalau berupa barang, otomatis kita memberitahu, dan orang itu akan senang kalau diberi uang. Nggak mungkin marah. Saya pernah mencuri, ini uangnya, mengembalikan. Dia nggak mungkin marah, karena kita niat mengembalikan. Nah, tetapi kalau berupa perbuatan, itu seringnya marah. Karena nggak ada bentuk fisiknya. Oh, ternyata kamu yang melakukan. Nah, akhirnya ribut. Nah, kalau takut terjadi demikian, maka boleh tidak memberitahu, tapi cukup minta maaf saja. Nah, itu yang bukan berupa uang. Kalau berupa uang, berupa barang, biasanya kita memberitahu kesalahannya lalu dengan bawa pengganti uangnya itu, atau hartanya itu, atau barangnya itu. Jadi kalau kita takut orang itu lebih marah lalu terjadi permusuhan yang lebih besar, maka kita boleh meminta maaf saja. Jadi minta maafnya itu harus benar-benar kita lakukan. Fa'innahu, itu fa'innahu bukan ya? Fa'innahu, karena maka sesungguhnya dia, yas'alullaha, minta kepada Allah, ay yurdiyahu, untuk dia meridoi, untuk Allah membuat dia ridho, lahu, kepada orang tersebut. Jadi dia minta maaf, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, berilah si fulan itu ridho kepada saya. Ya Allah, berilah si fulan itu ridho kepada saya. Doa pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikanlah si fulan itu ridho, rela, ikhlas kepada saya. Doanya itu ma'at tadarru'i, disertai kerendahan diri, kerendahan hati, wal istighfari, dan istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah. Jadi mohon ampun kepada Allah disertai berdoa, ya Allah, jadikanlah si fulan itu ridho, ikhlas kepada saya terhadap kesalahan yang pernah saya lakukan kepada dia. Nah, jadi kita minta maaf juga, dosanya tidak kita ucapkan karena takut lebih marah, sambil kita berdoa kepada Allah. Lalu biasanya orang tersebut jadi sahabat akrab, itu yang kalau ini kita lakukan. Wa idza kanal ma'khudhu, jika jika yang diambil itu malan, berupa harta, wa faqida, dan tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Malikuhu, pemiliknya. Kalau pemiliknya udah ketahuan, tinggal kita datengin, bawa hartanya, kita kasih, minta maaf, selesai. Nah, pemiliknya udah nggak tahu di mana. Nah, itu yang repot. Jadi orang yang bersangkutan sudah pindah rumah, dicari nggak ketemu. Ya, kalau sudah pindah, lalu alamatnya di sini, kita punya alamat jelasnya, kita temuin sampai ketemu. Itu kalau alamatnya jelas. Tapi kalau sudah
kita tahu sudah pindah saja, nanya-nanya sudah nggak ketemu, nggak tahu siapanya, ya nggak tahu orangnya. Nah itu yang disebut dengan faqida malikuhu, jika pemiliknya sudah tidak ada atau sudah meninggal, ya sudah pindah atau sudah meninggal. Wa warisuhu, dan ahli warisnya juga tidak ada. Ahli waris itu tidak ada, bisa tidak punya ahli waris, bisa tidak tahu siapa ahli warisnya, bisa ahli warisnya sudah pindah juga. Pokoknya kalau pemiliknya itu sudah tidak ada, ahli warisnya ada, kasih ke ahli warisnya, selesai. Minta maaf kepada ahli warisnya. Nah ahli warisnya juga sudah tidak ada, artinya tidak ditemukan. Dafa'ahu, maka menyerahkan harta itu ila qadin, kepada hakim, mutadayyinin, yang memiliki agama kuat. Mutadayyinin, yang memiliki agama kuat, artinya hakim yang taat beragama, hakim yang amanah. Ya kalau sekarang kepada polisi sekarang nggak amanah, malah dianggap buat dia. Ya jadi kita serahkan kepada polisi, nanti tolong pokoknya aparat pemerintah, urusan yang menangani ini. Kalau zaman Islam ya hakim, nanti hakim yang ngumumin apa-apa datangnya ke hakim. Nah itu zaman khilafah masih tegak. Nah kalau sekarang kepada polisi ya diambil polisi. Maka itu qadin mutadayyinin, hakim yang taat agama. Orang yang taat kepada agama itu hati-hati, ini bukan milik saya, pasti dia kembalikan. Nah itu fa in ta'azzara, jika sulit mencari hakim yang amanah, yang bisa dipercaya, mengembalikannya. Jadi serahkan kepada hakim, lalu percayakan kepada hakim. Dalam hal ini bisa polisi, bisa yang ngurusin ini pemerintah Indonesia apa ya? Ya emang nggak ada. Jadi hakim, kementeriannya nggak ada. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, sulit mencari orang, tokoh masyarakat yang bisa dipercaya untuk mengembalikan. Ya kalau kondisi begini mungkin ustadz itu bisa. Misalkan kehilangannya ustadz, lalu di RW, misalkan dalam satu RW, kemudian orang itu kemudian kembali, lalu ustadz itu nanti menyerahkan kalau uang itu kembali. Ya itu kalau orang itu kembali, nah itu juga bisa seperti itu. Fa in ta'azzara, jika hal itu sulit menyerahkan kepada orang yang hakim yang bisa dipercaya, tasaddaqa, maka bersedekah, bihi, dengan harta itu. Jadi harta itu disedekahkan. Ya jadi misalkan kita pernah mencuri, orangnya udah nggak ketahuan di mana. Nah mencurinya berapa? Misalkan 1 juta. Maka 1 juta itu kita serahkan kepada hakim. Nah kalau hakim itu tidak ditemukan yang taat beragama, takutnya nanti malah dijadikan harta dia, maka itu malah tidak jelas. Maka sedekahkanlah harta tersebut, bihi, harta tersebut, alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Al masakin itu al masakini karena ghairu munsharif tapi ada alnya. Ya, jadi ghairu munsharif ada alnya, maka jernya tetap menggunakan kasroh. Alal fuqara'i wal masakini, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kita sedekahkan 1 juta itu yang pernah kita curi kepada fakir miskin. Tapi belum selesai. Biniyatil ghormi lahu, dengan niat mengembalikan kepada orang yang bersangkutan, idza wajadahu, jika suatu ketika dia menemukan orang tersebut. Jadi ternyata orang tersebut pindah rumah, suatu saat kembali, kita tahu ya uangnya udah disedekahkan, kita tetap wajib mengembalikan kepada orang tersebut, karena fakir miskin itu nggak berhak. Yang berhak orangnya ada, maka berikan kepada orang yang bersangkutan tersebut. Ya, tapi kalau nggak pernah menemukan, jadi punya niat mengembalikan,
mengembalikan kepada fakir miskin dianggap sedekah. Lalu punya niat mengembalikan jika orang itu ada, jika orang itu ketemu oleh kita, maka kita kembalikan ulang. Nah, yang fakir miskinnya nggak boleh diambil lagi, jadi sedekah kita, begitu kurang lebih. Ya, jadi misalkan kita tidak menemukan sampai meninggal dunia, kita sudah bersedekah atas nama orang yang pernah kita curi. Nah, mudah-mudahan orang yang pernah kita curi itu memaafkan kita di akhirat. Dan insya Allah memaafkan karena dia dapat pahala disebabkan kita, hadirin sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita sedekahkan kepada fakir miskin dengan niat tetap mengembalikan jika orang tersebut ada. Fa in kanal akhidhu mu'siran, jika orang yang mengambilnya itu mu'siran, orang yang sulit, orang yang susah, orang yang buat makan aja susah, ya, nawa dia ngumpulin duit, tetap dia ngumpulin duit, sedekah kepada fakir miskin, berarti udah selesai. Nah, jadi dia orang yang susah, jangan nunda taubat, ngumpulin duit, udah selesai 1 juta yang pernah dicuri, sedekahkan kepada fakir miskin. Jika orang yang mengambil itu adalah mu'siron, orang yang susah hidupnya, nawa maka dia niat al-ghorma, mengembalikan, idza qaddara alaihi, jika dia telah mampu alaihi, untuk mengembalikan harta tersebut, au ala syai'in minhu, atau atas sesuatu dari harta tersebut. Jadi misalkan dia orang susah, lalu udah sedekah kepada fakir miskin, ketemu orang yang pernah dicurinya, maka dia tetap minta maaf kepada orang tersebut, lalu tapi uangnya sudah saya sedekahkan atas nama kamu, mohon keikhlasannya. Lalu tetap dia mengembalikan. Kalau misalkan orang tersebut tidak nerima, ya nanti saya kembalikan, saya cicil, yang penting saya akan berusaha mengembalikan. Kalau orang tersebut bilang nggak usah, itu urusan lain, nggak usah, udah selesai. Tapi misalkan itu kan bukan hak fakir miskin, hak saya, lalu dia ingin mengembalikan, kita boleh mencicilnya, Fa in mata, jika orang tersebut mati, ma'aniyati zalika, dengan niat hal itu, dengan niat mengembalikan, dengan niat mencicil, qoblal iqa'ifa'i, sebelum dia menunaikan pengembaliannya, fal marjuwu, maka yang diharapkan, min karomillahi, dari kemurahan Allah subhanahu, maha suci Allah, al-afwa, pengampunan, anhu, dari orang tersebut. Jadi Allah yang menggerakkan hati, orang tersebut akan memaafkan kita di akhirat nanti. Tapi langkah-langkah ini ditempuh. Jangan kita nggak ngapa-ngapain, mudah-mudahan orang tersebut di akhirat mengampuni kita. Jangan, kita tetap usaha dulu, lalu setelah itu mohon Allah menggerakkan hati orang tersebut di akhirat memaafkan kita sehingga kita tidak punya dosa. Nah, jadi kita niat pokoknya yang hak-hak orang itu kembalikan semua. Yang itu jika ingin taubatnya dengan baik. Jika orang tersebut kesulitan, kita sedekahkan dengan niat kepada fakir miskin, dengan niat pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dizolimi. Nah, nanti insya Allah dengan kemurahan Allah, maka orang tersebut di akhirat memaafkan kita. Wa qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, zawahirus sunnati, zohirnya kebiasaan, sunnah itu kebiasaan, zohirnya kebiasaan, taqtadi, menentukan, subutal mutalabati, tetapnya tuntutan, bizzolamati, terhadap kezoliman. Jadi kebiasaan seseorang itu menentukan dia itu dituntut tidak di akhirat. Ada orang yang biasa mengembalikan hutang, suatu saat dia meninggal.
lalu ada hutang yang belum dikembalikan. Nah itu di akhirat itu nanti Allah anugerahkan anak yang soleh lalu mengembalikan hutangnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu menentukan tuntutan di akhirat. Orang yang biasa utang kabur, utang pura-pura lupa, nah itu penentu di akhirat itu nanti anaknya nggak soleh, nanti anaknya lupa sama utang ayahnya, lalu hutangnya tetap ditagih di akhirat berupa amal perbuatan. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi kebiasaan zohirnya kebiasaan seseorang menentukan tetapnya tuntutan di akhirat dengan kezoliman. Inma wa inmata, jika orang tersebut mati, mu'siron dalam keadaan susah, ajizan dalam keadaan lemah, asian dalam keadaan bermaksiat, bistidanatihi dengan uang hutangnya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang berhutang atau mencuri buat maksiat dengan hutang tersebut, maka dia akan disiksa di akhirat nanti. Fa amma idzas tadana, jika seseorang berhutang fi maudiin, di dalam tempat yubahulahu, yang dibolehkan baginya, fihi di dalam hutang, fihi di dalamnya, al istidanatu hutang tersebut, wa ajaza dan tidak mampu, anil wafai untuk membayar, ila an mata sampai orang itu meninggal, fadzahiru maka yang nampak, annahu la yutalibu, fadzahiru maka yang nampak, annahu bahwa dia, la yutalibu tidak dituntut, fil akhirati di akhirat nanti. Jadi ada orang yang berhutang, hutangnya bukan untuk maksiat, bukan untuk minum-minuman keras, hutangnya untuk makan sehari-hari, hutangnya untuk bayar sekolah anaknya, lalu setiap janji dia tepati, suatu ketika dia masih punya hutang lalu meninggal dunia, maka biasanya Allah anugerahkan anak yang soleh, lalu dia membayar hutangnya sehingga di akhirat tidak dituntut. Tapi kalau hutang buat maksiat, hutang buat hura-hura, nah itu biasanya dituntut di akhirat. Orang yang seperti itu boro-boro mikirin pengembalian, dia mikirnya utang lagi, maksiat lagi, utang lagi, maksiat lagi. Nah, orang yang hutang buat sehari-hari lalu meninggal dunia, itu lalu tiap hutang dia bayar, tiap hutang dia janji lalu dia tepati, itu biasanya Allah anugerahkan untuk membayar setelah dia meninggal dunia. Itu yang terjadi, dia tidak dituntut di akhirat. Wal marju, yang diharapkan, annallaha bahwa Allah, yu'awidu mengganti, sahibal haqqi pemilik hak. Jadi pemilik hak itu orang yang menghutangkan, pemilik hak orang yang menghutangkan. Jadi kalau kita punya hutang, usahakan kita niat bayar, lalu sesuai janji. Kalau kita kira-kira nih janji bakalan meleset, jangan janji, nantinya kita termasuk orang yang mengingkari janji. Ini kayaknya meleset, udah jangan janji tanggal sekian, tanggal yang yakin pasti. Misalkan kita biasa gajian tanggal 1, ya janjinya tanggal 2, biar yakin bisa tepat waktu. Jangan pas-pasan tanggal 1 gajian, janji tanggal 1 kemudian meleset, itu tanggal merah misalkan. Jadi usahakan kita berusaha hati-hati terhadap hak manusia, karena itu ternyata tuntutannya di akhirat itu lebih besar daripada hak Allah. Allah tidak mengampuni
dosa yang berkaitan dengan manusia sebelum manusia tersebut memaafkan, meridhoinya. Dan memaafkan itu biasanya dengan mengembalikan lalu minta maaf. Nah, jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Syarat taubat yang keempat itu hak-hak manusia kita bereskan semua. Nanti insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melunasi hak-hak manusia jika kita punya keinginan untuk bertobat. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه
شاء